Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Next Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Simple Man. Dan ini adalah lanjutan dari kemarin ya. Yang kemarin cerita tentang abdi dalam. Dan ini adalah bagian kedua. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kurang lebih 2 jam Pak Budi menunggu. Akhirnya Doro Sasri keluar. Ketika sudah masuk ke dalam mobil, Pak Budi bertanya, apakah mau langsung pulang atau mampir ke suatu tempat dulu. Dengan tatapan tegas, Doro Sasri memberi sebuah alamat. Saat melihatnya, Pak Budi terhenyak sesaat. "Kita ke sini, Bu." Doro Sasri mengangguk. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun melesatkan mobilnya ke tempat itu. Saat sampai di sana, ada beberapa orang yang sudah seperti menunggu. Pak Budi membantu majikannya turun dari mobil, menggandengnya, dan menuju sebuah kamar di gedung itu. Tempat itu adalah tempat yang kurang dikenal di kalangan masyarakat. Namun, di kalangan staf medis di kota ini, semua tahu itu adalah tempat rehabilitasi trauma atau kejiwaan. Tempat yang tentu membuat Pak Budi penasaran setengah mati. Setelah menelusuri koridor panjang, terlihat seorang perempuan. Dari cara berdirinya, ia menyerupai perempuan di rumah Geria Mungki. Hanya saja, yang ini wajahnya terlihat lebih tegas lagi. Entah kenapa, ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Beliau membungkuk, kemudian membuka pintu. "Beliau di dalam, Doro," katanya. Tidak menjawab, Doro Sasri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria, kisaran usia 20 tahunan. Hanya saja, sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong memandang tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam, tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan nampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya, tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tak dikenal itu melihat Doro Sasri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan. Ia beringsut-ingsut mundur. Jeritannya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritannya nampak sumbang. Si perempuan yang dari tadi melihat sedari seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun ia ketakutan juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Doro Sasri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah dan kemudian Doro Sasri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba saja diam. Benar-benar diam, tidak berteriak. Pak Budi kemudian meninggalkan tempat itu. Sore hari ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya pada Pak Budi, Masnya percaya dengan yang namanya jejak? Mumpung masnya belum tahu, lebih baik masnya cari kerjaan lain saja, mas." Saat itu Pak Budi masih belum paham dengan maksud kalimat jejak itu.
Tapi hampir setiap kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang dengan kalimat itu. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu dan siapa perempuan yang menyerupai Dayang, Abdi, atau apapun itu. Belum tahu. Setelah hari mulai petang, Pak Budi kemudian menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa, selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua yang terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun itu belum seberapa dibandingkan dengan suara tertawa yang khas, seperti terdengar meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Ndoro Sasri. Ya, suara itu terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut, bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan perasaan was-was, Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asiri. Dia melihatnya. "Doro ingin ketemu sama Mas. Monggo, jenengan kulo anterke." Bingung, Pak Budi izin berganti sarung dulu untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asiri seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah-olah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini, Bu Asiri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Ndoro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya. Tatapannya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat. Si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintu. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampainya di kamar, Ndoro Sasri seperti sudah menunggunya. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asiri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. "Le, ibu mau tanya, kamu sholat ya?" Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat sebelum akhirnya ia mengangguk. Lalu ia melihat Ndoro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. "Bagus," tutur beliau. "Ojo sampe ninggalno sholat yo le." Belum berhenti di situ, kemudian Ndoro Sasri bertanya perihal yang lain. "Sing mok delok mau iku putuku, jenenge Yanu. Yanu iku asline cah pinter, tapi wis pirang-pirang taun prilakune berubah. Ono sing berubah ning jero atine. Sajeke iku areke dadi gak waras. Ibu njaluk tolong, ojo cerita sapa-sapa yo, nek ono sing nakoni." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar dan berusaha kembali ke kamarnya. Naasnya, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali.
Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya. Versi dewasa dari anak lelaki yang Pak Budi lihat tadi. Anehnya lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah itu. Mohon maaf," kata Pak Budi. Bingung setengah takut dia. "Saya supir baru di sini. Tadi saya ditinggal sama Ibu Asiri. Bila boleh bertanya, ini saya mau kembali. Ini kemana ya?" Belum selesai mengatakannya, si lelaki itu menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi. Dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lagi. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Dia lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Rumah ini luas, namun menyimpan banyak misteri. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu siapa anak laki yang ada di rumah itu. Dimulai dari anak laki kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Semuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasannya mereka nampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibandingkan berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya nampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar. Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya masuk ke dalam rumah, anak itu lebih suka digandeng, layaknya primata. Cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi seringkali melihat anak itu hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara. Aneh sekali. Namun, dari kesemuanya hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini tidak ada perempuan yang mendampinginya, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sasri yang membuatnya bingung. Di mana cucunya yang kelima? Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring berjalannya waktu, Ndoro Sasri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang Ndoro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas, tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti ia seringkali memberikan uang kepada Pak Budi. Meskipun Pak Budi tidak meminta, tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sasri adalah
seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asiri menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sasri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggunya di gazebo lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sasri, Pak Budi menatap Bu Asiri dengan tatapan yang bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asiri pergi ke pondok gazebo yang terlarang itu. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa oleh Bu Sasri. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi, sama seperti sebelumnya. Ndoro Sasri hanya duduk di atas kursi goyangnya, melihat Pak Budi. Ia mengisyaratkan senyuman, kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya, ia terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan. Ndoro Sasri berbicara. Minggu depan antar ibu ya ke gunung. Ini tidak disebutkan ya nama gunungnya ya. Mungkin nanti akan menginap di sana kita. Bisa ya? Onje Bu. Nginep berapa hari ya Bu? Ya bisa 3 hari, bisa 2 hari. Tergantung urusane mari apa durung. Nggih Bu, saged, tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya ia bertanya-tanya urusan apa ia harus sampai pergi ke tempat semacam itu. Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya, terhadap Doronya, karena ia bekerja kepadanya. Setelah bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi. Namun Ndoro Sasri menghentikannya sejenak. "Sik tole, Ibu belum selesai ngomong." Pak Budi pun kembali duduk. "Gini Le, besok selagi mengantarkan ibu, gak perlu kamu tanya aneh-aneh. Ibu gak suka ditanya yang aneh-aneh. Dan kamu jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah, tugasmu nyupir seperti biasanya. Anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya Le?" Tutur kata Ndoro Sasri yang halus seperti memiliki makna yang berlainan. Seolah-olah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi, apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam itu, ketika Pak Budi memergoki Bu Asiri, setiap malam ia akan menunggunya di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban dari apa yang sebenarnya Bu Asiri lakukan. Namun nyatanya ia tidak lagi menemukan keganjilan itu lagi. Di siang yang terik, ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci motornya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang terlarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini
memberikan sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin layaknya rumah-rumah keraton Jawa, karena hampir sepersekian bagiannya selalu menggunakan bahan kayu jati yang solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja tidak ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak itu. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak itu mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan matanya yang bundar. Mata mereka saling beradu. Pak Budi tersenyum, namun si anak hanya menatapnya kosong begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Adik, mau permen?" kata Pak Budi menawarkan. Si anak masih diam, tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada anak itu. Kemudian anak itu tersenyum, menunjukkan dua gigi depannya yang berlubang. Dan kemudian ia menunjuk Pak Budi. Cara menunjuknya tidak seperti cara menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun, seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya Pak Budi mendengar suaranya. Suaranya sangat berat, namun tak memiliki intonasi nada kalimat yang benar. Terdengar seperti dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak nampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada dua air mata keluar dari dua bola matanya. Seakan-akan dia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah yang tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi kaget dan berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu, saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkeraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Tentu saja hal itu membuat Pak Budi bingung. Malam keberangkatan pun tiba. Sebelumnya Bu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sasri dari jauh. Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapannya mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas ada anak lelaki lain yang menatap sama dinginnya seperti anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka itu memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama Doro Sasri keluar. Ia dibantu Bu Asiri. Kemudian Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sasri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek. Dari gaya busananya, seolah-olah Doro Sasri akan menghadiri acara perjamuan.
Tidak ada pertanyaan yang terlontar dari Pak Budi. Hanya sekelebat pemikiran liar saat ia melihat penampilan Doro Sasri malam itu. Benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi yang duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka. Ibu Asiri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sasri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sasri mengatakan, "Asiri melu yo le." "Oh, nje bu," kata Pak Budi. Ini mengejutkan. Baru pertama kalinya Pak Budi melihat Bu Asiri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun ia tidak keluar rumah. Karena sejatinya Bu Asiri lebih suka menyuruh abdi lain atau Pak Sasongko tukang kebunnya untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asiri ini sama misteriusnya dengan keluarga ini. Seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau, yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sasri mengatakan, "Le, kita mampir ke tempatnya Yanu sebentar ya." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petua misterius agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggunya di dalam mobil, sementara Bu Asiri dan Doro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa menarik yang saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan dan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda kisaran usia 20 tahunan menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya, namun bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asiri? Setelah kurang lebih 10 menit, Ibu Asiri, Doro Sisri kembali masuk ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan yang tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi, kiri kanan hanya ada pepohonan yang rimbun. Kabut perlahan muncul, dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, boten tilem?" tanya Pak Budi. Namun anehnya pertanyaan Pak Budi itu nggak digubris. Seakan-akan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi sampai mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak ada jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin
Di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama sampai sentuhan Ibu Asiri menghentakkannya, membuat Pak Budi memeki kaget dan mengerem rem kuat-kuat. Ban mobil berdecit keras, beradu dengan aspal sebelum akhirnya berhenti total. Ibu Asiri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Enten nopo toh, Bu?" Tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. Gak apa-apa, gak usah dipikir. Lanjut jalan. Wis cedek kok." Bu Asiri kembali duduk. Mata Yanu masih kosong, begitu juga dengan Doro Sasri. Bingung, tapi Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan. Seperti apa yang baru saja terjadi dalam kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam mobil, maksudnya menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang terlihat panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asiri yang menyuruh masuk ke gapura itu seakan Ibu Asiri sudah sering kali melewati jalan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya nampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kanan kiri masih pohon lebat, cukup jauh dari jalan utama. Sebelum mencapai sebuah gerbang singgah, berdirilah sebuah villa besar di sana. Tertuliskan nama villa itu. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua itu. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pikirkan adalah tentang bangunan ini yang mungkin adalah bangunan pribadi milik Doro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain yang terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana-sini. Pak Budi memarkir pelan dari luar. Ada lelaki yang membuka pintu, membantu Doro Sasri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding. Karena dari caranya melihat seperti bukan Doro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Doro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara Ibu Asiri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian Ibu Asiri ikut masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan yang gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama terdengarlah suara orang yang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh. Ibu Asiri memanggilnya dengan melambaikan tangannya. Pak Budi pun membuang rokoknya dan bersiap menuju ke sana. Sebelum ada seseorang yang tiba-tiba keluar dari mobil dan terparkir. Rupanya dari tadi di dalamnya ada orang lain. "Mas, jangan mendekat mas," kata orang itu. Logatnya seperti orang Jakarta. "Waduh, gimana mas? Itu atasan saya manggil ya." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Maksudnya apa? Tepat setelah ketika melihat Ibu Asiri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana. Hanya lorong villa yang gelap. "Hah? Kok nggak ada?" "Mas, di tempat seperti ini hal seperti itu sudah biasa. Anggap saja ada yang ingin kenalan." Pak Budi pun mendekati orang itu.
Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia di sini ya karena dia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapannya itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Ini tempat apa sih, Mas? Kok kayaknya pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Anda supir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Nje mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Kalau belum jauh, lebih baik masnya berhenti saja." "Ya pesan saya cuma itu sih mas. Anggap saja itu cara saya kenalan sama sampean." Maksudnya gimana ya mas? Kok nyuruh saya berhenti?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asiri. Seraya melihatnya dengan tatapan yang tidak mengenakan. "Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab? Ayo masuk." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian, dengan Bu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Ayo, cari apa toh kamu?" Pak Budi bingung. Di mana orang itu? Akhirnya Pak Budi diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti, tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah bagaimana adat istiadat dijaga sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen. "Budi," kata Bu Asiri, nadanya dalam dan dingin, "kamu percaya sama Doro Sasri?" "Enje bu." "Bagus. Kamu siap jadi abdi di keluarga ini?" Pak Budi terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi yang bagaimana maksudnya bu?" "Abdi yang harus mengikuti perintah majikan apapun itu," jawab Bu Asiri. Pak Budi tidak menjawab. Ia masih mencerna setiap kalimat itu, sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Bu Asiri langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa. Dan rupanya dari dalam itu seperti bangsal, banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebauan menyan di sana-sini. Bu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua lengkap dengan kotak dan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutup wajahnya. Bu Asiri mendekati Doro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan, banyak sekali sesajen lengkap dengan bunga dan dupa. Di sana-sini Bu Asiri mengambil sekrawuk atau sekepal bunga 7 rupa. Dengan telaten menyuapkan ke mulut Doro Sasri. Semua yang Pak Budi dengar benar-benar, maksudnya Pak Budi lihat ya, benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Le." Terdengar suara Doro Sasri memanggil Pak Budi. "Rini ole."
Doro Sastri melambai-lambai. Di sampingnya Bu Asri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi gemetar. Ia tahu itu adalah Yanu yang diikat di atas ranjang, namun Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Doro Sastri yang terus melambai-lambaikan tangannya. Kamu mau jadi abdinya Mbah?" "Mbah?" kata Pak Budi mengulang. Doro Sastri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simba. Beliau lebih suka dipanggil ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Doro Sastri tertawa, membuat Pak Budi bergidik ngeri. Ibu Asri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong dan sudah menyerupai jenazah. "Mandikan ya." Tepat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia akan kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Ia tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Doro Sastri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertati-tati menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya. Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Doro Sastri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu dan kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti. Dengan cekatan, ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya dan kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya tentu saja mual. Yanu yang dari tadi menggeliat-liat tiba-tiba terbujur kaku dan tidak lagi bergerak sama sekali. Ibu Asri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu dan segera menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Ibu Asri duduk di depan Pak Budi yang nampak syok. Ia tidak tahu apa yang harus ia perbuat malam ini. "Sekarang, tanyakan semua pertanyaan yang kamu tahu. Siapa sebenarnya Anda? Tanyakan yang lain saja. Siapa yang merasuki tubuhnya Doro? Yang lain, Yanu meninggal." Ibu Asri menggelengkan kepala. "Gak, rogone tok sing mati." "Terus saya gimana, Bu?" Ibu Asri tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya itu sudah ketakutan setengah mati. "Tergantung." Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Bu Asri lama sebelum akhirnya Ibu Asri meninggalkannya. Tentu saja, ini menjadi sebuah misteri yang Pak Budi tidak ketahui. Semoga saja ini bukan akhir dari kehidupan Pak Budi. Ia masih bertanya-tanya dengan apa yang terjadi saat ini di malam hari ini. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Bu Asri lama sebelum akhirnya Bu Asri meninggalkannya pergi. "Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai." Oke, itulah akhir cerita dari bagian kedua ya, dari judul Abdi Dalem yang ditulis oleh Mas Simpleman. Wah, serem juga ya sebenarnya ya. Apa keluarga itu
Saya nggak tahu. Tapi kebanyakan kalau orang dulu ya, ya bukan hanya bangsawan sih. Tapi kebanyakan bangsawan juga itu orang-orang terpandang zaman dulu itu mereka kayak membuat sebuah perjanjian gitu ya sama setan atau jin agar bisa lebih memperluas kekuasaannya atau mungkin saja bisa kayak mempertahankan kekayaannya gitu ya. Mungkin ini yang dilakukan oleh Ndoro Sisri. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Untuk bagian ketiganya ditunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.